Masya Allah, ini mudah-mudahan manfaat. Monggo sekarang sebelum kita tanya jawab, kita nimba ilmu dari beliaunya ya. Tafadhol Ustaz, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Saya teringat terakhir temu pada saat istimewa ulama di Sentul, Bogor. Masya Allah. Jadi terakhir ketemu beliau di Sentul saat istimewa ulama. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwani wa akhwatillah rahimakumullah. Saat ini sebagaimana yang kalau kita lihat dari hadis Hudzaifah radhiyallahu an, dari hadis riwayat Imam Ahmad, kita saat ini hidup di fase keempat mulkan jabriyah, di mana Rasulullah mengabarkan saat ini kita dihadapkan oleh fitnah-fitnah akhir zaman yang semakin hari semakin dahsyat. Bahkan sampai ketika Rasulullah duduk bersama sahabatnya Abdullah bin Umar radhiyallahu an, nanti kalian akan menyaksikan fitnah Duhaima. Duhaima itu kan bentuk tasghirnya dahma, hitam, gelap. Artinya itu bahasa kinayah. Sampai Rasulullah ditanya, apa wujud konkretnya ya Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran, au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, yabi'u dinahu bi'arad minat dunya. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Jadi kondisi umat kalau sudah fitnah Duhaima itu sudah terjadi, saya kira sudah terjadi. Itu digambarkan oleh Rasulullah, pagi beriman, sore sudah jadi kafir. Atau sore beriman, paginya sudah jadi kafir. Wahai kenapa? Qala yabi'u dinahu bi'aradi minat dunya. Dia jual agamanya dengan harga dunia. Astagfirullah. Dan ini sudah terjadi. Dan ini semakin akhir zaman semakin dahsyat. Bahkan kalau ini fitnah Duhaima sudah terjadi, kondisi umat akan terbelah jadi dua. Mukmin sejati dan munafik sejati. Artinya mukmin sejati di dalamnya tidak ada kemunafikan. Artinya munafik sejati di dalamnya tidak ada keimanan. Sampai seperti itu. Nah, kira-kira apakah Rasulullah SAW membiarkan umatnya seperti itu? Enggak. Rasulullah memberikan kiat. Kalau kita ingin diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Rasulullah memberikan kiat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, badiru bi'amali fitanan kaqita'il lailil mudlim. Bersegeralah beramal soleh. Sampai digambarkan oleh Rasulullah, sebelum datang fitnah yang digambarkan seperti potongan-potongan malam yang gelap. Ya, kondisinya seperti tadi itu. Pagi beriman, sore jadi kafir. Atau sore beriman, paginya sudah jadi kafir. Artinya kita diperintah oleh Rasulullah, kalau kita ingin selamat, al-mubadirah bi'amar, bersegera beramal soleh. Jangan ditunda-tunda. Kiat yang kedua, at-tamasuk bisunnah, berpegang pada sunnah Rasulullah, baik dalam kehidupan berpribadi, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, bahkan berinternasional. Karena Rasulullah prototipe manusia yang ideal. Bahasa Al-Qur'annya uswatun hasanah. Kiat yang ketiga, arruju ilal ulama, kembali ke ulama. Karena Rasulullah mengabarkan kalau sudah pada fase keempat ini yang banyak itu ulama su'. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitabnya Minhajul Qasidin, ciri ulama su' itu ulama yang dengan ilmunya dia bernikmat-nikmat dengan dunia.
Ulama yang dengan ilmunya dia mencari kedudukan di sisi ahli dunia. Itu kata Rasulullah, manusia yang paling jahat di kolong bumi ini. Sampai Rasulullah ingatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ma akhafu ala ummati a'immatal mudillin." Rawahu Tirmidzi. Yang aku khawatirkan atas umat ini munculnya pemimpin yang menyesatkan umat ini. Oleh karena itu, Imam Syafi'i rahimahullah kalau ditanya, kalau sudah fase ini sudah seperti ini, kata Imam Syafi'i, cari ulama yang paling dibenci oleh golongan kafir dan golongan munafik. Itu. Carilah ulama yang paling dibenci oleh golongan kafir dan golongan munafik. Kira-kira Gus Nur masuk nih? Masuk ini. Masuk beliau. Dibenci oleh golongan kafir, dibenci golongan munafik. Nah ini. Ya. Jadi ini sudah fase kita, fase ini. Seperti ini. Ya. Habib Rizik mas. Habib Rizik number one. Ya. Nah itu. Walaupun sampai beliau oleh petinggi-petinggi ini, Habib Rizik itu ketika Januari 2019 saya diterima di kediaman beliau, Standri, sebelum antum datang ini ada dua petinggi. Jadi, beliau diminta untuk duduk manis. Duduk manis itu ada tanda petiknya, Pak. Triliunan min amplopi bin fulus, bukan miliar, triliunan. Apa beliau terima? Tidak. Beliau tolak. Beliau serah. Beliau tolak. Saya cinta pada NKRI. Saya tetap berjuang menyelamatkan NKRI dari cengkraman imperialisme Cina. Makanya beliau satu-satunya yang paling ditakuti. Ya. Yes, mudah-mudahan beliau dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tapi insya Allah beliau tetap akan pulang ke Indonesia. Insya Allah. Beliau masih mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, kalau kita ingin selamat, giat ingin selamat, ya, fase keempat ini sabar kita itu harus sabar baja. Sabarnya harus baja. Nggak cukup hanya sabar-sabaran itu, nggak cukup. Sabar yang baja. Makanya ketika sahabat tanya, ya Rasulullah, siapa orang paling berat ujiannya ketika hidup di dunia ini? Qala al-anbiya, para nabi. Berat ujiannya ketika hidup di dunia. Setelah itu, ya Rasulullah, as-salihun, orang-orang yang saleh. Berat beliau. Berat hidup di dunia. As-salihun, orang-orang saleh. Berat ujiannya ketika hidup di dunia ini. Ya. Bahkan kalau kita lihat ulama-ulama dulu itu, Masya Allah, Buya Hamka, Allahumma yarham, Kiai Haji Asyid Mutakin, Allahumma yarham, Kiai Haji Isa Ansari, Allahumma yarham, Muhammad Natsir, Allahumma yarham. Hidupnya dakwah, jihad, penjara. Dakwah, jihad, penjara. Dakwah, jihad, penjara. Itu orang-orang dulu. Masya Allah. Berat, memang berat. Ya Rasulullah, setelah itu apa? Amtalu minanas, di bawahnya. Yang terakhir, kalau kita ingin giat, ingin selamat, doa. Ya. Kita, apalagi di fase kita sekarang ini, ya Allah, makanya umat Islam harus meningkatkan kewaspadaan. Ya, teskis awal Syekh Ali Jabir. Jangan dianggap ini sesuatu yang jadi kan dianggap kriminal biasa, ya kan? Jadi biasanya kelompok-kelompok kiri itu bahasanya teori mirror, antagonistik. Jadi itu seringkali dijadikan bahasa agitasi politiknya. Jadi cocok bahasa Malang. Ya, kalau mereka memberikan statement kriminal biasa, berarti luar biasa.
pakai bahasa Malang aja. Untuk kekinian ya, zaman now ini pakai bahasa Malang pas gitu. Ya. Ini. Jadi itu yang sekarang ini. Jadi doa. Ya, kita diajari. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darakis saqa wa su'il qada wa tamatatil a'da. Terus mohonkan kepada Allah. Ya. Mohon terus kepada Allah. Dan kita diyakinkan oleh Allah, wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Kita diyakinkan oleh Allah bahwa kemenangan itu datangnya dari Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Itu tugas kita jihad, berjuang. Serahkan hasilnya pada Allah, pasti menang. Apalagi Allah sudah berjanji, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Kewajiban kami, kata Allah, memenangkan golongan mukminin. Ini pasti, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah nggak akan mengingkari janjinya. Tapi prosesnya ini kita belum sampai apa yang dialami oleh Rasulullah dan sahabat saat-saat menghadapi boikot dari golongan kafir. Belum sampai ke sana. Dan itu sudah dialami oleh ikhwanul muslimin di Mesir. Berat. Tapi insya Allah pasti Allah akan memberikan kemenangan. Ya. Apalagi Syekh Dr. Abu Bakar Al-Awawidah jauh-jauh dari Palestina datang ke Indonesia. Beliau melakukan kajian selama di penjara Israel. Beliau yakinkan di Masjid Jogogarian, Yogyakarta. Insya Allah pemantik awal Sofatul Islamiyah Allah akan munculkan dari Indonesia, dari arah timur Indonesia. Sampai beliau meneteskan air mata, wahai umat Islam Indonesia, genapi syarat-syaratnya supaya kalian layak dipilih oleh Allah untuk menjadi pemantik awal Sofatul Islamiyah, yang puncaknya sebagaimana nas Rasulullah sudah mengatakan, dan ini ditakdirkan. Rasulullah menegaskan, qala bi baitil maqdis wa akna fi baitil maqdis. Ini hadis sahih rawahu Ahmad. Jadi nanti puncak kesempurnaan Islam di akhir zaman, puncak kemenangan Islam di akhir zaman, Allah takdirkan di Baitul Maqdis, bukan di Mekah, bukan di Madinah, tapi di Baitul Maqdis. Sekian saya serahkan pada Gus Nur. Masya Allah, takbir.